Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dari segala perilaku yang buruk. Kembali lagi bersama saya Muttaqin SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Banjarmasin. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pelajaran dengan tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan zina dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan berteman dengan orang yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai syariat dan tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan peraturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka dan sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian rapi, sopan, dan menutup aurat, supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, melihat aurat dan menghayalkannya. Yang keempat, melihat film atau tayangan media yang mengandung syahwat. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Adapun pesan mulia yang kedua yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan perbuatan zina terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Shadaqallahul Azim. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita. Pertama, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, Allah melarang orang beriman berbelas kasihan kepada keduanya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Islam membagi zina menjadi 2 bagian. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau gadis. Ada 2 cara untuk mengetahui dan membuktikan apakah seseorang telah melakukan perbuatan zina atau tidak. Pertama, menghadirkan 4 orang saksi. 4 saksi yang boleh digunakan dalam saksi perzinahan adalah laki-laki, adil, dan memberikan kesaksian yang sama pada rentang waktu, tempat, dan melihat dengan mata kepala sendiri saat pelaku melakukan perbuatan zina. Yang kedua, adanya pengakuan pelaku zina bahwa dia sudah berbuat zina. Pelaku yang mengaku sudah berzina syaratnya harus sudah balik dan berakal. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. 1. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin, misalnya HIV dan AIDS. Yang kedua, zina akan dihukum dera atau cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam sampai mati. Hukuman ini berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Yang ketiga, mendapat hukuman sosial dari masyarakat, yakni dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat, merusak dan menggugurkan hubungan nasab. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak yang lahir dari perbuatan zina akan mengalami tekanan psikologi dan mendapat kehidupan yang sulit karena tidak mendapat identitas ayah yang jelas. Yang keenam, memicu perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil zina, membunuh wanita yang hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena malu telah berzina. Adapun hikmah pengharaman pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari penyakit yang ditimbulkan dari perzinahan seperti penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan dari perbuatan zina. Serta yang kelima, memberikan efek jera kepada orang lain. Hal ini dikarenakan hukuman yang berat bagi pelaku zina akan menimbulkan rasa takut untuk mendekatinya. Berikut beberapa cara efektif yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama,
berpakaian menutup aurat, rapi, dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh dan soleha. Sebab teman yang soleh dan soleha akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahaya maksiat. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Yang keempat, hindari perilaku yang menjerumus pada perbuatan zina, seperti berpacaran, berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, dan menonton tayangan media yang mengandung pornografi dan sebagainya. Yang kelima, mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis taklim, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Serta yang keenam, memperbanyak mengingat Allah dengan berzikir dan membaca Al-Quran serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian sudah kita saksikan video pembelajaran. Semoga melalui video ini kita dapat mengambil hikmah atau kesimpulan sekaligus pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.